Namo Buddhaya. Halo pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali. Tentunya dalam acara yang sudah kita tunggu bersama-sama, yaitu Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is from mind. Pikiran bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, manage your mind. Jadi, kelola batinmu. Untuk apa kita mengelola batin? Acara ini selalu memberikan solusi kepada Anda bagaimana sih sebenarnya mencapai tujuan-tujuan di dalam hidup kita, baik secara duniawi maupun spiritual. Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, bahagia selalu. Sukihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita ciptakan kebahagiaan di dunia ini dan kita agungkan beliau yang maha suci dan maha sempurna di dalam batin dan pikiran kita. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Iya, baik Bante. Di negara yang berbineka beragam-ragam, baik suku, agama, dan ras, tentunya dibutuhkan suatu sikap yang baik bagaimana hidup secara harmoni. Dan tentunya juga mawas diri. Tema kali ini adalah mawas diri dan hidup harmoni. Bante, mungkin perlu disampaikan apakah sebenarnya pengertian dari mawas diri? Ya, sesungguhnya kalau kita lihat-lihat, mawas diri itu kan seperti kita selalu introspeksi ke dalam diri untuk mewaspadai pikiran kita masing-masing itu condongnya ke arah mana. Dengan memawas diri kita semua mengarahkan ke dalam pikiran kita masing-masing, selalu hati-hati dalam pikirannya ini otomatis mereka harus memilah dan memilih. Ini ada pikiran-pikiran negatif, yang ini ada pikiran-pikiran positif. Kalau negatif pikiran ini dijalankan, aku akan memiliki ucapan yang negatif, aku akan melakukan tingkah laku negatif. Maka dengan demikian ya kita harus tahu bahwa yang negatif ini harus ditekan, dihilangkan, disingkirkanlah dalam pikiran kita. Kita harus membiasakan untuk menciptakan pikiran-pikiran positif supaya ini energi kedominasi pikiran positif itu akan menjadi makin lama makin kuat dan makin membawa manfaat untuk diri kita pribadi dan membawa manfaat untuk lingkungan kita juga, karena ucapan tingkah laku mengikuti cara pikiran yang positif itu. Kita mengucapkan yang positif, melakukan yang positif, membawa faedah yang luar biasa. Ya, sebenarnya kapan waktunya seseorang harus berlaku mawas diri? Setiap saat atau pada saat-saat tertentu? Sesungguhnya namanya mawas diri itu sangat-sangat diperlukan oleh siapapun juga. Kalau kita tidak mawas hati, tidak hati-hati di dalam diri kita, jadi kita akan ngomong seenaknya, tingkah laku kita seenaknya, kita akan dinilai, wong ini kok elek banget, kok jahat banget gitu. Tetapi kan kita tidak mau menjadi manusia yang dicap jahat, jelek. Kita maunya selalu baik, selalu benar, selalu mawas diri, hati-hati untuk menyeleksi pikiran kita, ucapan kita, dan tingkah laku kita dalam jalur yang benar dan baik. Otomatis kita akan dianggap, wah ini jalan yang sungguh-sungguh lurus, sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar yang dijalankan. Orang lain akan menghargai, menghormatin. Kalau kita tidak mawas diri, sembrono, otomatis kita akan dicap yang negatif oleh siapapun juga. Orang lain tidak menghargai. Jadi manusia yang ingin dihargai oleh siapapun juga, yang penting memang harus mawas diri, hati-hati, eling lan waspada itu dipakai terus setiap saat, kapanpun juga, itu penting kita milikin bersama. Ya, Bante, di dalam kehidupan bersosial itu apakah juga bisa melatih untuk kita mawas diri? Kadang karena kita tidak bersosialisasi, biasanya itu begitu kita masuk ke tempat yang bersosial seperti itu kadang-kadang ada tingkah kita yang ternyata tidak bisa diterima di sosial kita gitu. Apakah itu juga bergaul lah istilahnya, bergaul itu apakah juga salah satu cara kita melatih mawas diri? Bisa dikatakan begitulah. Jadi dalam pergaulan itulah kita harus lebih ekstra hati-hati. Karena akan terlihat bahwa latihan kita itu akan terwujud benar atau tidak benar saat kita masuk di dalam sosialita itu. Tetapi kalau kita sudah punya, tahu, wah kita mau masuk ke kelompok orang-orang tertentu, maka itulah yang berarti kita harus punya lebih ekstra hati-hati
punya saringan dalam mata kita yang begitu canggih, kita juga harus punya saringan dari telinga kita yang canggih, pikiran juga ada saringan. Jadi semuanya lebih dijaga-jaga hati-hatinya, kewaspadaan kita, supaya kita tahu bahwa mereka itu pasti akan memasukkan program-program sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Maka itu kita harus punya saringan ini, otomatis yang masuk itu yang positif yang kita masukkan. Kalau yang negatif ya kita langsung jatuh, nggak usah dimasukkan ke dalam pikiran kita. Itulah yang dikatakan manusia ini harus punya kecanggihan di dalam diri kita masing-masing, tidak menggunakan mata, telinga, dan cara berpikir kita saat kita bersosialita. Apa yang kita keluarkan dalam ucapan, tingkah laku itu akan menunjukkan kewibawaan kita atau kita tidak berwibawa. Itulah yang harus kita miliki. Ya. Berarti Bante, apa benar orang yang mawas diri itu adalah seseorang yang mampu mendisiplinkan diri, menata moralitas, dan mengoptimalkan potensi mental dengan cara benar? Mungkin bisa dijelaskan. Secara otomatis itu benar sekali yang dikatakan bahwa siapapun juga yang memiliki mawas diri itu dengan sendiri mereka kan sudah tertata mentalnya. Ketika pikiran sudah tertata dengan baik, otomatis dengan sendirinya, otomatis ucapan dan tingkah laku akan tertata dengan benar dan baik. Maka dari itulah yang dikatakan hidup dan kehidupan itu perlunya manajemen yang tertata. Kalau manajemennya amburadul, seperti ya kita lihat sekarang inilah, mengapa korupsi terjadi merajalela? Karena manajemen keuangan yang masih amburadul, masih belum tegas, masih belum jelas. Maka itu transparansi itu yang ditekankan tidak pernah dijalankan. Maka itu transparansi itu semua terdeteksi, semua bisa melihat, semua bisa menyaksikan dana itu kemana, dipakai untuk apa saja, masuk kemana saja, digunakan untuk apa. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan kalau ini terbuka, siapapun juga yang mau melihat bisa melihat dan bisa tahu kebenaran itu. Otomatis itulah yang dikatakan transparansi. Kalau semuanya masih tertutup, ada yang salah di situ karena dia tidak tertata dengan rapi. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan revolusi mental akan terjadi bila mana semuanya itu terang benderang, dijalankan dengan tepat, tertata dengan baik, transparansinya ada, semuanya ditata, terkomputerisasi dengan tepat juga, otomatis tidak ada satupun yang perlu diragukan lagi. Baik, berarti di situ dikatakan bahwa orang-orang yang mawas diri tidak akan memakai kesempatan di dalam kesempitan. Kan ada itu peribahasanya. Ada kesempatan dalam kesempitan gitu. Berarti orang-orang yang mawas diri tidak akan mempergunakan itu ya Bante. Sesungguhnya ya memang serba sulit dikatakan begitu karena kita harus tahu tiap-tiap manusia itu keserakahannya sangat-sangat dominan. Sudah terbiasa serakah. Lalu dapat ada sistem ajaran yang salah yang istilahnya aku berbuat ini, serakah ini, yang penting disumbangkan sebagian, apakah itu 10%, kan dia dapat untung 90%. Nah dengan 10% yang diberikan ke mereka, kita dapat 90%, jadi otomatis lebih menguntungkan. Merasa tidak dikatakan itu dosa bisa dihilangkan kalau kita menyumbangkan seperti. Jadi itulah yang dikatakan ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti ini berbahaya. Koruptor itu kan merajalela. Kita harus tegas bahwa tidak ada sistem untuk bisa menghapus dosa. Tidak ada sistem yang bisa menghilangkan koruptor. Yang koruptor bisa dengan cara seperti ini hilang. Tidak ada itu. Jadi kita jangan dibohongin dengan ajaran yang tidak benar. Jadi tegas dan berani bahwa itu salah. Dan walaupun itu sudah lama dipakai, ya, tapi ya kita jujur. Ternyata korupsi terjadi merajalela gara-gara ini. Kalau kita tidak tegas, selamanya akan tetap seperti itu. Tetapi kalau dijelaskan, kalau dia korupsi, berbahayanya nanti itu dalam kehidupan yang akan datang, dia akan menderita di alam sengsara, lapar, haus, dan panas di situ. Dia akan menderita, sangat menderita, lama sekali. Ya toh? Satu kali itu korupsi, bukan cuma 7 hari. 7 hari itu dihitung mungkin kepada satu orang. 10 perak. 10.000 katakanlah. Kalau dia korupsinya sampai ratusan juta itu dibagi 10.000 ya berapa kali? Mungkin bisa 7 juta tahun
Seperti itu. Iya Bante, hal-hal hukum karma, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat menanam akan menuai itu kadang-kadang tidak dipercaya karena faktanya para koruptor itu masih bisa kaya raya di kehidupan ini. Itu yang membuat orang-orang jadi ragu dengan hukum ini. Nanti kita bahas ya Bante ya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya pemirsa Dharma TV, apa kabar? Bagi Anda yang baru saja memutar channel kami di televisi lokal Malang, yaitu Dharma TV, Anda juga bisa mengabarkan ini kepada saudara, mungkin sanak keluarga yang berada di luar kota dengan bisa melihat acara ini di channel YouTube Dharma Televisi Manage Your Mind. Dan kesempatan kali ini kita membahas tentang mawas diri dan hidup harmoni. Tentunya di negara yang beraneka ragam suku, agama, dan ras ini, kita harus punya sikap mawas diri untuk menghindari pertikaian-pertikaian yang akhirnya malah menyebabkan ketidakharmonisan di dalam kita bermasyarakat dan bernegara ini. Baik pemirsa, baik Bante. Tadi kan saya bilang ada yang namanya hukum karma. Kayaknya semua agama ada deh, hukum tabur tuai, ngunduh woi, pakarti gitu, kayak gitu, pakarti kayak gitu Bante. Tapi banyak orang tuh yang gini, itu kenapa ya kok koruptor itu kok dia tetap kaya? Kita nggak tahu ya dalamnya gimana ya Bante. Apakah dia bahagia, apa enggak, apa itu cuman dilihat kulitnya aja gitu. Dia tetap kaya. Ya inilah yang dikatakan ketidaktegasan dari hukum Indonesia. Coba kita lihat tegasnya dari negara-negara yang malah yang tidak beragama, tidak menekankan agama, dia tegas. Jadi dengan demikian itulah memikirkan manfaatnya untuk dunia ini, memikirkan untuk manfaatnya masyarakat kita. Kalau 230 juta dibagi 10.000, berarti kan kita bisa dapat berapa itu? 23.000 orang mungkin yang bisa tertolong itu tidak kelaparan. Nah, maka dari itulah yang dikatakan kalau kita bisa melaksanakan ini, mereka kesejahteraan akan terjamin. Tetapi kalau korupsi akhirnya ya negara itu tidak bisa maju karena koruptornya merajalela. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan mengapa mereka masih begitu, karena dia tidak tahu dan tidak melihat akibatnya itu apa. Maka itu kalau memang mereka ada yang ingin tahu, cobalah ada keberanian tiap malam mau tidur, misalkan ada yang mau tidur jam 10, coba jam 10 itu ambil 9 dupa, ngomong di depan, bertekad kalau memang ada makhluk-makhluk gaib di atas kita ini, sekitar kita ini, tolong beri petunjuk. Kalau saya melakukan kesalahan seperti ini, apa akibatnya? Supaya kita sadar bahwa ada sebab, ada akibat. Kami tidak tahu kebenarannya sampai di mana. Berulang-ulang sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Nanti kan akan ada reaksi. Oh, orang ini sungguh-sungguh punya niat untuk mengetahui benarkah ada akibat daripada korupsi ini. Nah, nanti akan terlihat, oh, kamu masuk ke alam sini, masuk sini, sekian lama, sekian menderitanya seperti ini, dilihatkan, dirasakan sendiri, wah menderita ya. Akhirnya dia akan merasa, wah ini tidak ada harganya saya korupsi gitu. Ternyata menderitanya begitu lama, begitu sengsara. Aku lebih menderita daripada gara-gara uang itu ya, tak? Otomatis itu akan terlihat. Kalau memang kita tidak ada keberanian seperti itu, mengatakan tidak ada, berarti dia tidak gentleman. Nah, seperti itu. Ya. Berarti itu bisa mengakses ke Google semesta ya untuk bisa mencari data itu tadi. Itulah alam jagat raya ini, Google alam semesta. Betul. Bante. Saya juga memandangnya seperti itu. Partikel-partikel udara ini yang kita hirup keluarkan ini menyimpan semua data memori dari semua makhluk itu yang saya imajinasikan seperti itu. Dan dupa itu kenapa kok dupa Bante? Mungkin asapnya itu yang di udara ya. Ya kan istilahnya juga. Kan dupa ini adalah tekatan kita itu terpancarkan di dalam dupa itu, otomatis ketika tiap hari, tiap malam itu dia tersebar di angkasa. Jadi di angkasa ini kan banyak makhluk-makhluk yang gaib. Di angkasa mereka gaib, dia terima. Oh, dia maunya gini, oh maunya gini. Nah, di situ mungkin mereka kalau dia serius
serius berulang-ulang, nah pasti mereka ada yang melakukan tugasnya itu. Dia punya tugas masing-masing di alam atas kita, para malaikat atau dewa-dewi yang banyak, ya itulah mereka tugas masing-masing. Jadi dengan demikian itulah di dunia atas kita bukan satu penguasa. Tiap-tiap tempat itu punya kuasanya masing-masing. Bagian timur, barat, utara, selatan itu ada pemimpin-pemimpinnya masing-masing. Ya, itulah. Ya, kalau berbicara tentang Tuhan zat yang meliputi segalanya terlalu besar untuk otak kita yang kecil ini, Bante ya. Kadang-kadang makanya dibikinlah maha sosok seperti itu ya, karena terbatas lah untuk mengetahui tentang semesta ini. Bante, akan mampu mengalami kebahagiaan dari pencerahan dalam periode waktu tertentu, manusia akan mengalami kebahagiaan tertinggi dan pencerahan. Mampu nggak manusia mencapai itu? Sekarang begini ya, Sang Buddha sudah mengatakan, siapapun juga yang mengolah dirinya itu dengan sungguh-sungguh 8 faktor jalan untuk mencapai kebahagiaan itu dijalankan dengan serius. Di dunia ini tidak ada kekurangan para suciwan. Jadi siapapun juga yang menjalankan, jadi tidak mengatakan hanya cuma umat Buddha toh. Siapapun menjalankan, dia harus punya tata kelola cara bicaranya yang benar dan baik. Tingkah laku yang benar dan baik dikelola dengan tepat. Mata pencaharian dikelola dengan tepat dan benar. Itu untuk kepentingan sosial kita. Ini akan lebih damai dan bahagia. Kita juga mengolah bagaimana usaha kita membiasakan arah pikiran kita untuk selalu tenang itu bagaimana tekniknya. Ini dijalankan dengan tepat arah, tepat gunanya, ketenangan akan didapat. Dan memahami bagaimana menaklukkan pikiran-pikiran negatif itu dengan pikiran-pikiran yang benar. Kalau kita mampu menaklukkan pikiran ini selalu benar dan baik, kita akan tahu cara berpikir kita ini tidak bengkak-bengkok seperti dulu-dulu. Demikian juga ketika kita sudah mampu menaklukkan pikiran, disitulah kita mengerti dengan benar. Betul juga, pikiran yang tertata rapi kita tahu kita akan bisa terhindarkan dari semua penderitaan kita. Kalau kita masih menderita, berarti pemahaman kita masih salah semua. Maka itu pengertian itu adalah pemahaman bagaimana pikiran kita dikelola dengan benar dan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Kita akan bebas dari semua penderitaan, kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi 8 faktor ini kalau dikatakan inilah tata kelola kehidupan kita yang ada di dalam diri kita, ucapan, tingkah laku, pikiran, dan kebijaksanaan kita dikelola sebaik mungkin, dia akan bisa mencapai kebahagiaan yang luar biasa. Ya, ada suatu anekdot ya, lelucon Bante. Orang yang punya istri lebih dari satu itu pasti tukang bohong, karena dia harus bohong istri pertama, bohong ke istri kedua, harus menutupi Bante. Tapi apakah itu bukan juga latihan untuk berlatih menuju ke kebijaksanaan? Sesungguhnya namanya kalau sudah bohong itu kan berarti dia tidak bijaksana toh. Bohong maksudnya supaya tidak menyakiti ini, itu gimana Bante? Ya bagaimanapun juga positif nggak? Itu kebohongan tetap bohong. Jadi kita harus tahu bahwa bagaimana caranya supaya kita punya ucapan ini bisa menyenangkan semua pihak. Jadi bukan kita mengatakan bahwa kita berbohong, tetapi kita hanya berusaha bicara apa adanya untuk bisa menyenangkan semua pihak. Kita tahu dengan jujur apa adanya, pasti kalau ada 2 istri kita dapat 2 masalah tambahan, 3 istri tambah masalah ketiga, 4 istri tambah masalah, 10 istri, wah kebacotan kita juga pusing gak karuan. 2 istri seimbang kanan kiri gitu loh Bante. Baik bersama TV, ini guyonan-guyonan di pergaulan sosial ya. Apakah itu benar apakah enggak? Baik, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, bersama TV masih di Mawas Diri dan Hidup Harmoni bersama Yang Mulia Bhikkhu Dhammavijaya Mahathera. Bante, apakah cara berlatih mawas diri juga melibatkan atau menggunakan perangkat indera, tubuh dan batin yang dimiliki oleh manusia? Seharusnya begitulah. Jadi kita harus tahu bahwa kehati-hatian atau mawas diri itu berarti kan kita harus memawas diri
cara menggunakan mata kita, telinga kita, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita itu apakah sudah tepat? Apakah sudah benar? Apakah sudah baik? Maka itulah yang dikatakan bahwa kita harus ada hubungannya antara penglihatan, pendengaran maupun pikiran kita supaya terjadi keserasian. Maka dari itu yang dikatakan sangat-sangat tepat bahwa keenam indera ini adalah kehidupan dan kehidupan kita yang selalu bersama-sama. Kita hati-hati menggunakan keenam indera supaya kita tidak bertambah menderita. Kalau kita menggunakan keenam indera ini salah arahnya, kita tambah menderita. Jadi kita ternyata hidup punya mata, kita tidak mendapatkan manfaat dengan mata kita. Tetapi kalau kita menggunakan mata ini dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, otomatis kita mendapatkan. Maka itu dengan demikian juga kita punya telinga. Kalau kita pengguna telinga ini tidak mendapatkan manfaat apapun juga dengan aduh aku tiap hari kok yang didengarkan kok jelek-jelek semuanya. Jadi kita masukkan yang negatif semua. Maka dari itu ini yang dikatakan tidak ada satupun yang dikatakan terbebaskan dari keenam indera itu. Keenam indera dengan kewaspadaan itu, kehati-hatian itu sangat-sangat berhubungan erat sekali. Maka orang bijaksana dia selalu waspada dan mawas diri di dalam sensasi apapun juga melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran supaya terjadinya keharmonisannya, keselarasannya, kedamaian supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan niat kita menggunakan mata, telinga, hidung, pikiran kita supaya kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, bahagia selalu. Tidak menggunakan keenam indera, itulah sesungguhnya tujuan hidup kita. Nah, apa saja faktor yang membuat seseorang itu lupa dan tidak bersikap mawas diri? Dan biasanya pada saat-saat yang bagaimana, Bante? Sesungguhnya kan harus tahu, apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Kalau itu bisa menimbulkan kebencian, kalau itu bisa menimbulkan keserakahan, kalau kita bisa membingungkan kita, arah kita nggak tahu ini mau apa yang kita lihat kok nggak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, berarti kita cara penglihatan kita salah. Kita juga begitu, kita mendengarkan bisa menimbulkan kita benci, menimbulkan kita senangnya luar biasa, jadi kita lupa diri. Kita juga tidak tahu yang saya dengarkan itu apa ini, kok kacau semuanya, jadi membingungkan juga. Akhirnya dengan cara seperti ini kita tahu baik pikiran, penglihatan maupun pendengaran, kalau itu membuat kita sedih, susah, menderita, kacau, stres, berarti ada keliru di dalam cara menggunakan keenam indera kita. Disitulah kita mawas diri, jangan diarahkan ke sana lagi supaya kita mengarahkan yang menuju lebih baik, lebih damai dan lebih bahagia. Itulah simple dan sederhana seperti itu. Ya, ini ada satu anggapan yang unik juga, Bante. Jalan Buddha adalah jalan berlatih, berkontribusi, bukan berpasrah. Kan ada orang pasrah aja tuh, gitu kan? Kita adalah wayang di tangan sang dalang seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan adalah pemahaman dan pengertian yang benar mengenai latihan. Mungkin bisa dijelaskan kapan itu, Bante? Ya, otomatis kita harus tahu. Kalau kita selalu pasrah itu kita tidak pernah belajar. Ada masalah apapun juga, ternyata kita diminta untuk belajar. Belajar untuk memahami, memisahkan masalah di luar sebagai masalah luar, masalah di dalam sebagai masalah di dalam. Sekarang ada masalah itu, mana yang bisa kita selesaikan, yang di luar belum bisa kita selesaikan. Ternyata yang bisa kita selesaikan yang ada di dalam batin dan pikiran kita. Nah, alangkah indahnya. Oke lah, 50% belum beres. Tapi setidaknya 50% di dalam batin dan pikiran kita sudah kita bisa bereskan. Inilah yang dikatakan menggunakan kebijaksanaan pada saat itu. Mana yang bisa kita bereskan, secepat itu bereskan yang terlebih dahulu. Yang intinya, pikiran kita, batin kita dibereskan, otomatis masalah itu walaupun masih ada di luar, tapi batin kita sudah bisa menerima, sudah bisa membereskan semuanya, tidak kecemplung lagi ke masalah itu, seolah-olah masalah itu seolah-olah sudah tidak ada. Karena pikiran kita kan tidak memikirkan masalah itu. Sang Buddha kalau dilihat itu, lihat, mengapa Sang Buddha itu selalu bahagia, tidak pernah menderita.
Karena dia tidak pernah memasukkan masalah yang ada di luar. Cuma bisa memisahkan, biarkanlah yang di luar begitu adanya, tetapi batin dan pikiranku tidak pernah memasalahkan masalah itu. Itulah yang dikatakan kehebatan kita bisa mengatur cara berpikir yang seperti itu. Minimum kita setiap saat masalah itu, karena kita mengizinkan masuk ke dalam pikiran kita, jadilah masalah. Kalau kita tidak mengizinkan, masalah itu tidak ada sebelumnya. Cuma kita mau ndak membuang masalah itu, tidak memasukkan lagi, otomatis kita tidak pernah menjadi masalah. Apapun yang dikatakan masalah besar apapun juga tetap tidak akan jadi masalah kalau tidak dimasukkan dalam batin dan pikiran kita. Selesai. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan berlatih mawas diri? Mungkin ada contoh atau ada mungkin Bante bertemu siapa gitu Bante yang kemudian berlatih untuk itu. Sesungguhnya begini ya, mawas diri itu artinya kita selalu hati-hati dengan menggunakan pikiran ini. Kalau kita lihat-lihat, banyak waktu, banyak saat-saat tertentu itu, waktu setengah kita itu sangat banyak. Misalkan seperti kamu, tadi dari rumah ke sini, kira-kira berapa? 25 menit? Lebih, ada macet. Ya, katakan 30 menit. Iya, setengah Selama jam 30 menit itu, kita hanya mawas diri, hati-hati keluar. Tapi sesungguhnya kita juga bisa harus sambil hati-hati keluar, kita juga sambil membangkitkan energi positif, ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Selama 30 menit itu ternyata kita bisa ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai sangat banyak. 60 kali 30, 1800 kali kita bangkitkan energi positif. Itulah namanya, oh aku hati-hati dalam menggunakan waktu ini dengan pikiran ini selalu positif. Ternyata 30 menit itu bermanfaat, kita manfaatkan untuk membiasakan berpikiran positif supaya aku mendapatkan, menerima energi kebahagiaan yang aku bisa bangkitkan. Itulah yang namanya kita mawas diri, memanfaatkan setiap saat di mana kita ada luang, di situ kita kembangkan. Sambil kita bekerja, sambil kita di sawah, sambil dimanapun juga tetap pikiran ini aktif bekerja, kita juga melakukan, membangkitkan sadar damai berulang-ulang, kita akan dapat manfaat yang luar biasa dengan membiasakan pikiran-pikiran positif itu. Apakah benar Bante, ketika kita memenuhi waktu-waktu kita dengan masalah atau dengan tidak masalah, ternyata dengan tidak mempermasalahkan, itu waktu itu jadi cepat sekali terasanya. Tiba-tiba udah Senin lagi, tuh kok cepet banget gitu. Ya, secara jelas memang manusia yang bahagia itu dia tidak merasa waktu itu begitu lama gitu. Lama. Tetapi kalau yang punya masalah, waduh kok enggak entek-entek ya, kok enggak pagi-pagi ya, tetap bengi aja, lama sekali karena dia ada masalah di malam hari itu. Banyak yang dipikirkan ya toh. Jadi dia merasa kok lama sekali malam ini. Ya itu. Kalau kita malam ini sudah enggak mikirkan apa-apa, banyak meditasi, tahu-tahu sudah terang. Karena kita masuk dalam damai, hening, tahu-tahu sudah bangun lagi. Itulah yang katakan, memang waktu itu kalau dilihat Sang Buddha katakan sangat pendek kehidupan kita. Tapi kita tidak menyadarin waktu itu kita pendek, seolah-olah kita masih usia panjang. Maka dari itu dengan demikian ya kita harus tahu manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya kita menjadi manusia mampu menggunakan waktu seefisien mungkin. Kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan ini, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita mendapatkan manfaat yang luar biasa menggunakan waktu itu. Ya, jadi berarti kalau kita sudah sampai di titik itu Bante, waktu menjadi cepat, kemudian semuanya segala sesuatu menjadi lebih ringan, tidak berat. Ya, ringan, dengan sendirinya ya. Karena waktu cepat kita selalu bahagia, seolah-olah tidak ada beban dalam pikiran kita, ya otomatis itulah yang kata ringannya batin dan pikiran kita karena tidak pernah mempermasalahkan masalah apapun juga. Biarkan semuanya lewat berlalu apa adanya, kita jalankan aja dengan enjoy, dengan senang, dengan gembira, setiap saat kita akan selalu bahagia. Ya, mungkin itu adalah salah satu tolak ukur kita bagaimana kita bisa melihat diri kita. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan bahas lagi di segmen berikutnya tentang mawas diri dan hidup harmoni. Jangan kemana-mana, kita ketemu saat satu ini. Ya, baik pemirsa Dharma TV, sampai juga di segmen terakhir di acara Manage Your Mind kali ini.
Dan ada sebuah pertanyaan ini, Bante. Latihan yang ditekankan Buddha adalah latihan perhatian atau sadar penuh akan keberlangsungan batin dan jasmani, atau latihan mawas diri dan kasih atau hidup harmoni. Bisa dijelaskan arti kata hidup harmoni tersebut dalam ajaran Buddha? Hidup harmoni itu kehidupan kita kan tergantung cara pemakaian dari keenam indera kita. Jadi kita diminta apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Di situ pasti ada dua macam versi yang muncul, menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik buruk, benar atau salah. Jadi dengan demikian itu kita tinggal penuh kebijaksanaan untuk memilah dan memilih yang apik, yang bagus, yang berguna kita ambil, yang tidak berguna sampah-sampah kita harus buang. Itulah yang namanya harus selektif seperti itu, mewaspadai sensasi apapun yang terjadi, jangan semuanya dimasukkan. Jadi dengan memilah dan memilih seperti ini yang dikatakan sadar dan penglihatan, sadar dan pendengaran, sadar dan cara berpikir kita, pilih yang bagus, yang baik, otomatis itu akan menimbulkan keharmonisan dan kebahagiaan secara pribadi kita masing-masing. Itu pasti terjadi. Nah, sesungguhnya hidup harmoni itu sebenarnya harmoni dengan apa, dengan siapa? Sebetulnya harmoni itu ya otomatis harmoni di dalam pikiran kita. Baik. Kalau kita mau harmonis secara luar dan dalam itu akan lebih bagus lagi. Yang di luar juga bisa harmoni. Gimana kita? Yang di luar harmoni itu dalam arti kata kita memahami sifat-sifat kewajaran dari semua manusia itu seperti itu adanya. Seperti itu adanya dalam arti kata banyak yang kurang terkendali. Jadi kita tidak bisa mengajak, ayo kamu harus mengendalikan dengan sesuai dengan apa yang saya kendalikan. Itu kita tidak bisa mengharapkan seperti itu. Jadi mereka harus menyadari sendiri sesungguhnya orang yang terkendali dengan baik itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan secara pribadi dan mendatangkan kebahagiaan bagi pihak yang lain. Kalau dia tidak sadar-sadar, ya namanya orang ini adalah orang yang sembrono gitulah. Jadi dengan demikian ya orang sembrono dia sesungguhnya menderita. Maka itu orang yang harmoni itu adalah harmoni di dalam cara berpikirnya yang super dahsyat, menjaga keseimbangan setiap saat terhadap dualisme apapun juga selalu di tengah-tengah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan kanan, bukan kiri, tapi di tengah-tengah dualisme yang terjadi. Jadi kita tidak akan membicarakan yang lain dari yang lain. Bagaimana kita bersama-sama ada kemampuan menjaga pikiran kita selalu harmoni di jalan tengah, dan pikiran kita pribadi masing-masing only the knower akan membuat kita bisa terbebaskan dari semua masalah apapun juga. Kalau kita masuk di dalam si pengetahuan terus-menerus, seolah-olah semuanya tidak dipermasalahkan. Kalau kita sedikit kiri masuk, kanan masuk, kiri masuk, itu dipikirkan terus, akhirnya kita tidak bisa harmoni di dalam keseimbangan batin kita. Baik, jadi jalan tengah itu adalah jalan kebijaksanaan tadi ya, Bante. Melampaui dualisme berarti. Melampaui Seharusnya begitu. Kalau seharusnya kita siapapun juga bisa melampaui dualisme, itulah yang namanya melatih menjadi pikiran kita lokutara, selalu di atas kebiasaan duniawi. Kalau kita tidak mengikuti duniawi ya kita terombang-ambing. Kalau kita selalu di atasnya, lokutara cita, pikiran kita selalu di atas, kita hanya melihat dan mengamati saja. Memang begitulah dunia ini, ombang-ambing itu selalu terjadi, tapi pikiran kita tidak terombang-ambing oleh apapun juga. Ya, banyak sekali mungkin dari kita semua sering memaksakan sudut pandang kita, Bante. Jadi kita anggap bahwa sudut pandang kita adalah yang paling baik, paling benar. Kemudian ketika kita memberikan arahan itu kepada seseorang, ternyata orang itu tidak seperti yang kita harapkan. Baik seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Ya itulah, jadi Sang Buddha katakan, apa yang kita harapkan tidak tercapai yang kita harapkan, kita akan bisa menderita. Maka itulah yang namanya, oh tahu, aku inginnya dia seperti, maunya mereka seperti ini. Tapi dia tidak mau seperti apa yang saya inginkan. Maka itu kita menderita. Maka itu kita tahu bahwa penderitaan bisa terjadi kalau kita memaksakan kehendak. Maka itu kita tidak usah memaksakan, cuma memberikan nasihat. Alangkah indahnya kalau dijalankan seperti ini,
itu akan membuat kita harmonis. Kalau dia tidak mau menjalankan hak mereka, dia punya cara pandang sendiri. Ya, jadi dengan demikian ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita hanya bisa memberikan nasihat-nasihat yang menurut kita itu yang terbaik. Berikan aja. Mereka ikutin ya silakan, nggak ikutin ya urusan dia. Selesai. Oke, baik Bante. Apakah tentang kebebasan manusia untuk mempunyai sudut pandang yang akhirnya tidak bisa dikumpulkan di dalam sebuah komunitas, apakah itu yang kemudian menyebutkan, membuat atau menciptakan, terciptalah doktrin-doktrin di dalam ajaran-ajaran? Bisa dikatakan begitu, benar adanya. Jadi istilahnya kalau kita berani menganalisa, doktrin-doktrin dari ajaran itu ya tergantung kebijaksanaan tiap-tiap individu. Kebijaksanaan itu juga mereka didapatkan dari atasannya. Bagaimana atasannya mengajarkan bijaksana enggak? Kalau atasannya tidak bijaksana ya otomatis muridnya tidak mungkin bijaksana. Maka dari itu yang kalau dilihat ya apa yang diajarkan seperti itulah gurunya. Jadi dengan demikian ya gurunya kasih contoh yang tidak baik ya otomatis muridnya juga tidak baik kan gitu. Maka dari itu kita harus memberikan contoh bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh yang benar, yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita pelajarin itu dilaksanakan sebaik mungkin supaya kita bisa melaksanakan hal yang diharapkan yang terbaik yang bisa kita jalankan. Ya, mungkin Bante bisa menceritakan ketika Sang Buddha mencapai kesadaran paripurna, kemudian memutuskan untuk menyendiri di hutan. Ada cerita seperti itu ya Bante. Kemudian ada seorang dewa yang mengatakan bahwa Sang Buddha harus membabar seperti itu, dan akhirnya beliau membabarkan ajarannya. Ya, memang kita katakan Sang Buddha itu memang ketika dia mencapai kebuddhaan ini kan begitu halus, begitu dalam. Lalu merasa, wah ini sulit untuk dicapai, sulit untuk dimengerti oleh kebanyakan manusia. Jadi ngapain kalau gitu saya susah-susah ngajarkan. Tetapi ketika diminta oleh Dewa Brahma, karena Dewa Brahma ini adalah juga pernah menjadi seorang biku juga kehidupan yang lampau, jadi Buddha Kasapa, muridnya Buddha Kasapa, dia melatih, akhirnya dia mencapai kesucian tingkat ketiga. Jadi dia menunggu di alam Dewa Brahma sana, ketika dia punya kewajiban, saya harus memberitahukan kepada beliau-beliau yang tersadarkan ini untuk membabarkan. Kalau seandainya ada 100.000 orang yang tersadarkan cuma satu, dihitung-hitung kok sedikit ya. Yang 99.000 lebih itu gimana? Kok nggak bisa mencapai? Begitulah, yang kotor itu, yang jelek kan nggak bisa. Tadi dikatakan seperti dua tanduk dengan bulunya, jadi wajar lah. Yang orang jeleknya itu banyak, yang bisa diajarkan cuma dua ya, tidak apa-apa lah. Kita ajarkan khusus untuk dua. Makanya tidak bisa kita harapkan semuanya bisa masuk seperti itu. Tetapi kalau dilihat-lihat, Sang Buddha itu ketika beliau mengajarkan di surga tingkat kedua, itu pernah beliau mengajarkan sana, ternyata yang datang itu dari 10.000 bumi. Jadi bumi kita, di bumi di alam semesta ini bukan cuma satu bumi. Ada 10.000 bumi, itu bukan berarti semuanya. Masih lebih daripada itu, ada ratusan ribu. Jadi Sang Buddha sudah melihat di alam Jagat Raya ini bukan bumi yang ada di alam semesta, tetapi ada di dalam pikiran kita bersama. Maka dari itu Sang Buddha membabarkan itu sampai pada saat selesai membabarkan, ternyata yang mencapai kesucian itu ada sekitar 80 miliar. Jadi tidak bisa kita bayangkan 80 miliar. Dunia aja sekarang cuma 7 miliar. Ya. Mengapa kok bisa dikatakan 80 miliar? 80 miliar itu kan tiap-tiap bumi itu juga ada 31 alam. Jadi tiap-tiap yang datang itu alam-alam surgawi. Dewa, Dewi, dan Brahma itu datang tak terhitung banyaknya. Mungkin triliunan. Kalau triliunan yang datang, yang berhasil cuma 80 miliar. Ya termasuk lumayan lah. Ya, berarti bahwa kehidupan mawas diri dan harmoni itu adalah suatu syarat bagaimana kita hidup bermasyarakat dan bernegara.
sekaligus menutup acara ini, Bante? Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita memang harus tahu bahwa siapapun juga, eling dan waspada adalah inti daripada mawas diri dan keharmonisan kita. Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Di situ ada dua versi. Ada suka, duka, ada benci, ada cinta. Ada bijaksana, ada bodoh. Maka dari itu kita tinggal memilah. Masukkan yang bijaksana, masukkan yang cinta kasih, masukkan yang penuh dengan kedamaian. Itu kita jalankan, kita kembangkan dalam batin dan pikiran kita seperti ini. Dalam penglihatan kita akan menjadi mata kita menjadi mata Buddha. Demikian juga telinga kita. Apapun yang kita dengarkan, dengarkan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh sadar, memasukkan yang positif, yang berguna, yang mampu membuat kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Ini pun akan menjadi telinga kita, telinga Buddha, kita mendapatkan manfaat dengan memiliki telinga itu. Hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita sama. Apapun yang kita pikirkan, pikirkan dengan penuh kesadaran. Ciptakanlah satu kedamaian, ketenangan, kebersihan, kejernihan, keseimbangan dalam batin dan pikiran kita. Di sanalah yang dikatakan mawas diri dan keharmonisan akan terwujud dengan nyata, jelas, tegas. Bukan KTP, bukan percaya, tapi laksanakan dengan teknik yang telah diajarkan oleh Sang Buddha dengan sangat tinggi dan agung. Kita pun menciptakan pola berpikir kita menggunakan pikiran ini dengan semua sensasi apapun juga tetap seimbang, tetap tenang, tetap damai, tetap bahagia. Di sanalah yang dikatakan keharmonisan, kewaspadaan untuk menyaring versi-versi yang positif dan berguna sehingga kita mendapatkan manfaat beragama di dunia ini. Pasti lebih damai dan lebih bahagia akan kita rasakan bersama. Itulah surga dunia mampu kita ciptakan bersama. Iya, terima kasih, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, perbedaan adalah keniscayaan di dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana kita bisa melampaui itu dan kemudian berproses, memahami bahwa itu sebuah proses dan selalu bersikap dan berperilaku serta berpikiran positif. Baik, saya Sapna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.